Kasih Pak Hens. Shalom Bapak Ibu semuanya. Malam hari ini kita bersyukur kita bisa bertemu di dalam Zoom Fellowship Evangelist Planner. Dan terima kasih. Kita akan sharing firman Tuhan. Dan malam hari ini temanya adalah Tuhan adalah gembalaku. Itu tema yang sudah familiar ya. Dan ayat yang tidak asing lagi buat kita yang akan menandasi firman Tuhan ini, yaitu di dalam Mazmur 23 ayat 1 dan sampai 6. Kita akan baca firman Tuhan ini, Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapiku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Firman Tuhan ini sudah sangat familiar. Kita bisa dengar melalui pembacaan firman Tuhan. Kita bisa dengar lewat khotbah-khotbah yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Kita juga bisa dengar lewat pujian-pujian. Ada berbagai macam versi pujian. Dan malam hari ini Pak He sudah menayangkan pujian Tuhan adalah gembalaku. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan ini dapat kita rasakan dan dapat memberikan kepada kita satu kesejukan. Kita bisa dapat merasakan satu ketenangan, merasakan satu kekuatan melalui firman Tuhan ini. Kita dapat merasakan adanya satu penghiburan. Kita dapat merasakan satu keamanan di dalam eksistensi kehidupan kita. Nah, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, ketika saya membaca firman Tuhan ini, firman Tuhan itu setiap kali memberi kekuatan yang baru di dalam menjalani hidup ini. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu? Apakah firman Tuhan ini juga memberikan kekuatan? Apakah firman Tuhan ini juga memberikan kemenangan? Apakah firman Tuhan ini juga memberikan ketenangan, memberikan kesejukan, penghiburan bagi Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kondisi sekarang ini, di dalam masa COVID-19 ini, dan sering juga kita juga sekarang memasuki era new normal, di mana kita harus hidup bersama-sama dengan COVID-19, di mana kita bisa hidup bersama-sama dengan berdampingan dengan COVID-19 ini, di era ex-normal atau di era abnormal ini. Dengan kondisi sekarang ini, iman kita lagi diuji. Apa yang dimaksud dengan iman itu lagi diuji? Maksudnya Bapak Ibu, percayakah Bapak Ibu bahwa Tuhan itu adalah pemelihara Bapak Ibu? Bahwa Dia yang memelihara hidup Bapak Ibu semuanya? Seperti Daud, dia mempunyai pandangan yang luar biasa mengenai Tuhan. Dia percaya akan kesetiaan Tuhan. Dia percaya akan perlindungan Tuhan.
Dia percaya akan keamanan yang daripada Tuhan. Dia percaya akan penghiburan Tuhan. Dia percaya akan kesejukan yang Tuhan beri, dan dia percaya akan ketenangan yang daripada Tuhan. Dia percaya akan pemeliharaan Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan, bahwa Allah adalah pemelihara hidupnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita pun harus taat kepada Tuhan. Kita pun harus setia kepada Tuhan. Dan kita pun harus menyadari akan pemeliharaan Tuhan, akan adanya penghiburan Tuhan, akan ketenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita memiliki kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Nah, kondisi ini tuh, di dalam kondisi sekarang ini, banyak orang yang mengalami kesulitan di dalam menjalani hidup. Orang-orang banyak mengalami krisis di dalam perekonomian. Banyak orang mengalami satu kesulitan di dalam menghadapi kondisi yang seperti sekarang ini. Bapak Ibu, kalau boleh saya katakan, dan saya mendengar dari berbagai media, dari media sosial, banyak perusahaan yang bangkrut. Dan banyak perusahaan yang sedang mempersiapkan untuk mem-PHK-kan karyawannya. Banyak usaha yang ditutup. Kemarin gereja pun ditutup. Tapi puji Tuhan sekarang boleh dibuka lagi dengan prototip atau protokol yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, Bapak Ibu, Tuhan mengajar kita untuk kita percaya kepada Dia. Karena dengan situasi dan kondisi seperti ini, Tuhan bisa memelihara kita, memelihara Bapak Ibu. Karena Dialah gembala kita. Dan Tuhan adalah gembala. Gembala yang baik. Nah, Bapak Ibu, yang menjadi masalah adalah, yang menjadi persoalan adalah ketika kita menghadapi satu masalah, satu persoalan, satu problema, satu kesulitan, kesukaran, satu himpitan, tantangan, rintangan, cobaan dalam hidup. Firman Tuhan ini kadang-kadang terlupakan. Yang seharusnya ayat di dalam firman Tuhan ini kita menjadi milik kita, yang bisa kita terapkan di dalam menghadapi segala tantangan, segala situasi, segala persoalan, segala masalah, segala problema, segala kesulitan yang kita hadapi di dalam hidup ini. Kita bahkan menghadapinya dengan kekuatan sendiri. Kita lupa pada firman Tuhan ini yang memberikan kita penghiburan, yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita kesejukan, yang memberikan kita ketenangan. Nah, Bapak Ibu, pada saat saya merenungkan, mempersiapkan firman Tuhan ini, satu pertanyaan yang terbersit di dalam hati saya adalah, mengapa Daud bisa mengatakan Tuhan adalah gembalaku? Takkan kekurangan aku. Mengapa Daud bisa mengatakan itu? Nah, Bapak Ibu, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan buat Bapak Ibu yang ada di Zoom malam hari ini, atau teman-teman yang mengikuti live streaming lewat Facebook, mengenai kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, seperti kita ketahui, Daud sebelum ia menjadi raja, ia adalah seorang gembala. Ini kita bisa lihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang 11. Pada saat itu Samuel mencari seorang pemimpin bangsa Israel. Dan pada saat itu ditunjukkanlah anak-anaknya, anak-anak Isai kepada Samuel. Dan semua dilihatnya dan tidak ada yang berkenan. Lalu Samuel bertanya kepada Isai di dalam Samuel 16 ayat 11 dikatakan,
Samuel 16 ayat 11 dikatakan, lalu Samuel berkata kepada Ishak, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Ishak, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disambung dengan ayat 12, kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Nah, Bapak Ibu, ini cerita tentang Daud diurapi oleh Samuel untuk menjadi seorang raja. Tetapi yang penting di sini adalah bahwa Daud tahu persis apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang gembala. Sehingga pada saat Samuel datang hendak mengurapi Daud, Daud tidak ada. Daud mengetahui betul apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang gembala. Tugas seorang gembala yang pertama adalah tugas dan tanggung jawabnya adalah dia harus selalu ada buat domba-dombanya. Dia selalu ada buat domba-dombanya. Artinya dia tidak pernah tinggalkan domba-dombanya. Dia selalu ada bersama dengan domba-dombanya. Sehingga dia mengetahui apa yang terjadi dengan domba-dombanya. Sehingga dia mengetahui apa yang menjadi kekurangan daripada domba-dombanya. Dia selalu hadir. Dia selalu ada buat domba-dombanya. Itulah yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya menjadi seorang gembala. Nah, yang kedua, tugas dari seorang gembala adalah memenuhi kebutuhan akan domba-dombanya. Ini adalah tugas dan tanggung jawab dia sebagai gembala. Artinya, dia harus memenuhi segala kebutuhan domba-dombanya. Nah, saudara, kalau kita perhatikan di Timur Tengah dengan tanah yang gersang, mungkin salah satu kesusahan yang dialami oleh Daud adalah menyediakan tempat. Menyediakan tempat di mana ada rumput hijau untuk makanan domba-dombanya. Nah, kemudian yang ketiga, tugas dan tanggung jawab daripada seorang gembala adalah membimbing domba-dombanya ke air yang tenang. Membimbing domba-dombanya ke air yang tenang supaya mendapat satu kesegaran. Sehingga setelah domba-dombanya makan, lalu minum, domba-dombanya disegarkan kembali. Tugas dan tanggung jawab yang keempat daripada seorang gembala yaitu menjaga dan melindungi domba-dombanya dari segala ancaman. Inilah tugas dan tanggung jawab daripada seorang gembala. Tugas dan tanggung jawab dari seorang gembala adalah melindungi domba-dombanya dari segala ancaman. Ini merupakan tantangan bagi seorang gembala. Yaitu bahwa dia harus melindungi domba-dombanya dari segala macam yang ada di sana. Ada harimau, ada serigala, ada beruang yang siap menerkam domba-dombanya. Yang ingin memakan domba-dombanya. Dan siap menerkam domba-dombanya. Yang kelima, tugas dan tanggung jawab dari seorang gembala adalah memimpin domba-dombanya ke jalan yang benar. Supaya tidak tersesat dan hilang. Ini adalah tugas dari seorang gembala. Ia tidak membiarkan domba-dombanya. Ia selalu ada buat domba-domba. Nah, tadi dikatakan hal yang pertama. Nah, sekarang hal yang kedua adalah pengalaman
dia sebagai gembala yang bisa memberikan yang terbaik bagi domba-dombanya. Membuat dia berkeyakinan dan percaya bahwa Tuhan, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, yang melukis cakrawala, yang merangkai jagat raya, pemilik alam semesta, pemilik kehidupan, pemilik segala sesuatu, pemilik hidupnya, yang penuh kuasa bagi dia, dan yang tidak ada yang mustahil, pasti dapat memberikan dan melakukan jauh lebih sempurna di dalam hidupnya yang tidak bisa diberikan oleh siapapun. Ini adalah satu keyakinan dari Daud. Satu fakta yang luar biasa. Nah, saudara, kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 13, ini perikop tentang Tuhan Gembala yang baik. Nah, di ayat yang ke-11 dikatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kemudian di ayat yang ke-12 dikatakan, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu, lalu ia lari. Lalu lari sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-dombanya. Sehingga di ayat yang ke-13 dikatakan, ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Nah, Bapak Ibu, tadi saya katakan bahwa tugas dan tanggung jawab dari seorang gembala adalah selalu hadir dan berada bersama-sama untuk domba-dombanya. Dia selalu ada, dia selalu hadir, dia selalu menyediakan, dia selalu mencukupkan segala kebutuhan domba-dombanya. Oleh karena itu, Daud berkeyakinan dan memiliki keyakinan. Dan dia katakan bahwa Tuhanku yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, yang merangkai jagat raya, yang melukis cakrawala, yang penuh dengan kuasa, yang penuh dengan segala kemustahilan, pasti dia akan memberikan lebih sempurna daripada apa yang dia berikan kepada domba-dombanya. Oleh sebab itu Daud katakan, Tuhan adalah gembala. Nah, hal yang ketiga, yaitu di dalam konteks Mazmur 23 ayat 1 dan 2. Daud menyamakan dirinya sebagai seorang domba yang membutuhkan seorang gembala. Di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 6, di ayat yang pertama dikatakan, di ayat yang pertama, ayat yang ke-1 dikatakan, Tuhan adalah gembalaku. Ini merupakan satu pengakuan yang luar biasa dari Daud di hadapan Tuhan. Daud mengatakan bahwa tidak ada yang lain dan Tuhanlah yang menjadi gembala. Karena Daud tahu betul siapa Tuhan itu bagi dia. Siapa Tuhan yang menjadi gembala bagi dia. Daud mengerti betul bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik bagi hidup. Bukan seperti upahan di dalam Yohanes 10 ayat 12 tadi. Yang pada saat ada serigala dia lari dan meninggalkan domba-dombanya. Dari sinilah Daud memiliki satu keyakinan. Yang pertama, yaitu dia mengatakan bahwa
Di ayat 1b. Keyakinan yang pertama di ayat 1b dikatakan, bersama dengan Tuhan dia tidak akan kekurangan. Dikatakan di dalam ayat ini, takkan kekurangan aku. Karena Tuhanlah yang mencukupkan segala kebutuhan hidup. Daud mempunyai keyakinan bahwa dia tidak akan kekurangan. Dan Tuhan pasti mencukupkan segala sesuatu di dalam hidup. Kemudian di ayat yang kedua dikatakan bahwa ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Rumput yang hijau artinya ada banyak makanan. Ada banyak berkat-berkat jasmani yang Tuhan sediakan. Tingkap-tingkap langit dibukakan oleh Tuhan dan berkat-berkatnya dicurahkan. Lumbung-lumbungnya dipenuhkan. Ini berbicara tentang berkat jasmani. Kemudian di ayat yang kedua B dikatakan, ia membimbing aku ke air yang tenang. Artinya, Tuhanlah yang memberi kepuasan di dalam hidup ini. Kemarin kita sudah dibahas oleh Pendeta Ujang tentang kepuasan sejati. Dialah yang memberikan kepuasan di dalam hidup ini. Sehingga kita tidak akan haus lagi. Seperti di dalam Yohanes 4 ayat 14. Yohanes 4 ayat 14, Yesus mengatakan, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang aku berikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kemudian di ayat yang ketiga di dalam Mazmur 23 dikatakan, ia menyegarkan jiwaku. Nah, Bapak Ibu, jiwa ini adalah bagian yang penting di dalam hidup ini. Kemarin juga kita sudah diberikan penjelasan yang begitu panjang dan lebar, penjelasan yang sangat mendasar dan sangat sederhana mengenai diagram roh, jiwa, dan tubuh oleh Pak Weli. Dan ini sangat penting. Dan saya harap juga Bapak Ibu dapat menguasai apa yang sudah disampaikan oleh Pak Weli. Bahwa jiwa ini ada di daerah netral. Dan di dalam jiwa ini ada keinginan bebas atau free will yang bisa kita kendalikan. Ke arah mana jiwa ini kita bawa? Ke arah dunia atau ke arah roh atau arah salib? Dan tentunya kita mengendalikannya ke arah roh atau ke arah salib, bukan? Di sini Daud mengatakan, ia menyegarkan jiwaku. Jadi sesungguhnya Tuhanlah yang dapat menyegarkan jiwa ini. Sehingga jiwa ini yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak ini tidak lagi berbeban berat. Karena ketika jiwa kita berjalan dan melangkah di dalam roh atau berjalan ke arah salib, maka jiwa kita akan menjadi segala permasalahan, segala persoalan, problema, kesulitan, kesukaran, tantangan, rintangan, pencobaan yang ada di dalam jiwa, yang ada di dalam bagian ini menjadi ringan. Segala permasalahan, persoalan, kesulitan, kesukaran, rintangan, tantangan ini, dialah yang akan memberikan jalan keluar. Dialah yang akan memberikan solusi. Dialah yang akan menyegarkan jiwa Bapak Ibu. Kemudian di ayat selanjutnya, di ayat 3b dikatakan, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Bapak Ibu, tidak ada jalan yang benar di dalam dunia selain di dalam Yesus. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, Yohanes 14 ayat 6 mengatakan,
Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, Bapak Ibu, kemudian di dalam Yohanes 14 ayat 16-17 dikatakan, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepada seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Kemudian ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Sebab Ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Dikatakan, Ia menuntun aku di jalan yang benar. Roh Kudus yang akan menuntun kita di jalan yang benar. Saya yakin Bapak Ibu yang ada di Zoom malam hari ini, atau teman-teman yang sedang mengikuti live streaming lewat Facebook, pasti mau yang seperti Daud yakini atau alami dalam kehidupannya. Kita ingin yang seperti ini. Kita ingin supaya Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kita. Kita ingin supaya Tuhan membimbing kita ke air yang tenang, sehingga kita memperoleh kesejukan, ketenangan, sehingga kita memperoleh kenyamanan dan keamanan. Kita ingin supaya Tuhan menyegarkan jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita. Kita ingin supaya Tuhan menuntun dan membimbing kita hidup di jalan yang benar oleh karena namanya. Tetapi seringkali kita lupa mengatakan bahwa Tuhan adalah gembala. Seringkali kita melupakan itu. Dan memang untuk mengaplikasikan bahwa Tuhan adalah gembala, ini sangat sulit di dalam kehidupan kita. Kita harus menekan ego kita. Kita harus menekan kedagingan kita, supaya kita dapat mengalami bahwa Tuhan adalah gembala. Gembala yang baik, yang sanggup menolong, yang sanggup melindungi, yang sanggup memelihara kita. Dan kita harus melepaskan sifat ego kita, keinginan kita, kedagingan kita, yang menganggap bahwa saya bisa melakukannya sendiri. Yang bisa dan menganggap kita bahwa saya mampu melakukannya tanpa Tuhan. Bahkan saya bisa melewati hidup ini tanpa Tuhan. Nah, Bapak Ibu, inilah yang saya katakan bahwa Daud sangat luar biasa. Pengakuan Daud ini bahwa Tuhan adalah gembalaku adalah pengakuan yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena dia harus menekan egonya dan juga kedagingannya. Apalagi dia mempunyai pengalaman sebagai seorang gembala bagi domba-dombanya. Tetapi Daud tidak menonjolkan itu. Dia menonjolkan Tuhan sebagai gembalanya. Menonjolkan Tuhan satu-satunya di dalam hidupnya. Dan tidak ada yang lain selain Tuhan di dalam hidup. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, yang merupakan keyakinan dari Daud adalah di ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu. Itulah yang menghibur aku. Nah, Bapak Ibu, Daud mengalami lembah kekelaman. Dan dia tidak takut akan bahaya. Tidak ada rasa takut sedikit pun. Karena dia tahu Tuhan besertanya. Di sini dikatakan sebab engkau besertaku.
Daud mengalami satu lemah kekelaman ketika dia dikejar-kejar oleh Saul, ketika dia hendak dibunuh oleh Saul, ketika dia lepas dari cengkraman semua musuh-musuhnya dan dari Saul. Di dalam 2 Samuel 22 ayat 1 sampai 51. Nah, Bapak Ibu nanti bisa baca sendiri. Tapi kita akan baca di dalam 2 Samuel 22 ayat 2 sampai 4 saja. Di sini dikatakan ia atau Daud berkata, "Ya Tuhanku, bukit batuku, kubu pertahananku dan pelindungku, perisaiku, tanu keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku, engkau menyelamatkan aku dari kekerasan." Kemudian ayat 4 dikatakan, "Terpujilah Tuhan, seruku. Maka aku pun selamat dari musuh." Nah, Bapak Ibu, Daud mengalami lemah kekelaman. Lemah yang paling gelap di dalam kehidupannya. Dan dia yakin Tuhan besertanya. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Lemah kekelaman apa yang Bapak Ibu sedang alami saat ini? Lemah yang paling gelap apa yang Bapak Ibu alami saat ini? Pekerjaan itu? Usahakah? Bisniskah? Keluarga? Pelayanan? Nah, Bapak Ibu yakinlah dan percaya bahwa Tuhan ada bagi Bapak Ibu. Dan sanggup mengangkat Bapak Ibu dari dalam lembah yang terdalam sekalipun. Tuhan ada bersama Bapak Ibu di dalam segala situasi dan kondisi. Tuhan ada bersama Bapak Ibu dalam segala eksistensi dan keberadaan kehidupan Bapak Ibu. Gadamu dan tongkatmu itulah yang mengikat. Gadamu, gada, ini adalah alat pemukul di mana pada ujungnya membesar. Ini bisa terbuat dari kayu dan juga dari besi. Tongkat adalah alat untuk mengarahkan domba-domba. Dan bagian yang melengkung dari domba, dari tongkat itu, adalah untuk mengangkat domba-domba yang jatuh ke dalam lembah, yang jatuh ke dalam jurang. Nah, Bapak Ibu, di sini kita lihat bahwa Daud tidak melihat bahwa kenyamanan yang telah kita bahas di keyakinan yang pertama tadi, bahwa kenyamanan itu tidak berarti tidak ada masalah. Tuhan tidak pernah berjanji di dalam hidup kita tidak ada masalah. Tidak ada persoalan. Tidak ada pergumulan. Tidak ada problema. Tuhan tidak berjanji tidak akan ada kesulitan. Tidak ada kesukaran. Tidak ada rintangan atau tantangan, pencobaan. Tapi Tuhan berjanji bahwa hidup kita akan sesuai, akan selesai dengan semua permasalahan kita. Hidup kita tidak akan selesai dengan segala permasalahan setelah mengikuti. Tetapi dia akan memberikan satu kekuatan. Dia akan memberikan satu penghiburan. Memberikan jalan keluar bagi setiap masalah kita. Bagi setiap persoalan kita. Bagi setiap pencobaan kita. Saudara, ada pujian yang pernah saya nyanyikan, dikatakan bahwa Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat kita menyembah. Jangan kita menyerah,
Jangan berputus asa, mujizat Tuhan nyata bagi yang setia dan percaya. Nah, saudara, maka Daud dikatakan di ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan di dalam lemah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Nah, saudara, lembah kekelaman atau dark valley, tempat yang paling gelap di dalam hidup. Dan Tuhan ada di sana. Dia memegang kita dengan tangan yang penuh dengan kasih. Bapak Ibu, kadangkala kita sebagai manusia sulit untuk mengatakan kata sekalipun. Tapi seringkali kita mengatakan seandainya. Seandainya COVID-19 ini tidak ada, maka perusahaan saya akan berjalan dengan lancar. Seandainya COVID-19 ini tidak ada, maka perekonomian saya akan berjalan dengan lancar. Seandainya COVID-19 ini tidak ada, mungkin saya sudah menikah. Seandainya COVID-19 tidak ada, maka saya tidak di PHK. Seandainya COVID-19 tidak ada, dan seandainya, berandai-andai. Tetapi Daud di sini katakan, secara luar biasa dia mengatakan bahwa sekalipun semua itu ada, aku tidak akan takut. Kenapa Bapak Ibu? Karena Tuhan beserta. Gadamu dan tongkat, itulah yang menghibur aku. Daud tidak takut bahaya. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan kita? Bukankah kita sudah percaya bahwa Tuhan itu adalah gembala? Bukankah kita percaya bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik? Tapi seringkali kita mengungkiri dan kita meragukan bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Nah, Bapak Ibu, ada satu kisah dari seorang akrobatik yang mau menyeberangi air terjun Niagara dengan melalui sebuah tali kawat yang terbuat dari baja yang dipasang dari satu ujung ke ujung yang lain. Dan pada saat dia lewati dari satu ujung ke ujung yang lain dan kemudian dia kembali lagi, dia kembali dengan selamat. Suatu atraksi yang sangat luar biasa. Dan semua penonton bertepuk tangan, merasakan kegagumannya. Kemudian yang berikutnya, dia memberikan satu pertanyaan kepada penonton. Apakah ada penonton yang mau bersama dengan saya menyeberangi air terjun ini? Tidak ada seorang pun yang berani angkat tangan, Bapak Ibu. Tidak ada seorang pun. Tapi ada seorang anak kecil yang bukan anak, dia bukan juga saudara. Anak kecil itu mengangkat tangan dan bilang, saya mau menyeberang air terjun itu bersama dengan Bapak. Saya mau. Yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu, kenapa anak kecil itu mau? Kenapa anak kecil dia mau? Dia mau bersamanya karena dia yakin siapa yang membawanya ke seberang sana. Dan dia yakin bahwa dia akan kembali lagi dengan selamat. Karena dia sanggup melakukan itu semua. Dia akan sanggup menyeberangkan dan sanggup
ke sana dan kembali dengan selamat. Maka dia tidak perlu lagi takut dengan semua itu. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada yang membawa dia. Nah, Bapak Ibu, kita tahu siapa Allah kita. Kita tahu siapa Tuhan kita. Dia adalah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dia yang melukis cakrawala, dia yang merangkai jagat raya, dia pemilik alam semesta, dia pemilik kehidupan. Dia pemilik segala sesuatu. Dan tidak ada yang mustahil. Dia yang berjalan di atas segala kemustahilan. Kenapa kita harus takut dengan kehidupan kita? Bukankah dia yang memiliki kehidupan kita? Bapak Ibu, itulah keyakinan Daud. Kemudian di ayat yang kelima dikatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Artinya, saudara, di dalam situasi apapun, pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Nah, Bapak Ibu, ketika Daud mengalami masa kelaparan ketika dia bersama dengan pasukannya pada saat dia dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh, Daud dan pasukannya kehabisan perbekalannya. Dan pada saat itu ada di sekitar Karmel, dikatakan. Di situ ada seorang yang kaya yang bernama Nabal. Ketika didengar Daud bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya, maka Daud menyuruh orang ke sana dan menanyakan keselamatan atas namaku, dikatakan. Di dalam Samuel 25 ayat 8b, mungkin bisa ditayangkan. 1 Samuel 25 ayat 8b dikatakan, berikanlah kepadaku hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu. Tetapi Nabal menjawab, siapakah Daud? Siapakah anak Isai? Sehingga Daud menjadi marah dan hendak membunuh Nabal. Maka hal itu kedengarlah kepada Abigail istrinya. Ini tertulis di dalam 1 Samuel 25 ayat 18. Di sini dikatakan bahwa lalu segera Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat bertih gandum, 100 buah kue kismis, dan 200 kue ara. Dimuatnya lah semuanya ke atas keledai. Dan di ayat yang ke-25 dikatakan, Abigail menemui Daud dan meminta pengampunan atas perkataan yang dikatakan oleh Nabal. Dikatakan di dalam ayat yang kelima, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya kemudian di ayat 5b dikatakan, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Minyak ini berbicara tentang pengurapan. Dan Daud adalah raja yang diurapi oleh Tuhan. Di dalam 2 Samuel 22 ayat 51 dikatakan, ia mengaruniakan keselamatan yang besar pada raja yang diangkat dan menunjukkan kasih setia kepada orang-orang yang diurapi, kepada Daud dan anak-anak untuk selama-lamanya. Ia mengurapiku dengan minyak. Daud, raja yang diurapi oleh Tuhan. Dan dia
sebagai raja yang besar. Selanjutnya kemudian di ayat yang ke-5c dikatakan, pialaku penuh melimpah. Piala ini berbicara tentang tempat minum raja. Dikatakan pialaku penuh melimpah. Artinya ketika Daud menjadi raja, Tuhan mengokohkan kerajaannya sehingga Daud mendapatkan banyak kemenangan-kemenangan. Nah, Bapak Ibu bisa baca di dalam 2 Samuel pasal 8 ayat 1 sampai 14. 2 Samuel pasal 8 ayat 1 sampai 14. Inilah kemenangan-kemenangan Daud. Sehingga Daud berkata, pialaku penuh melimpah. 2 Samuel 8, 2 Samuel apa ya? Ayat yang pertama. Nah, dikatakan bahwa sesudah itu Daud memukul kalah orang Filistin. Ia menundukkan mereka, lalu Daud mengambil kembali pemerintahan atas ibu kota dari tangan orang Filistin dan memukul kalah orang Moab, lalu menyuruh mereka berbaring di tanah. Ia mengukur tempat mereka dengan tali. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah kemenangan-kemenangan Daud. Dan Bapak Ibu bisa baca dari ayat yang pertama sampai 14. Dikatakan, sehingga Daud boleh berkata, pialaku penuh melimpah. Nah kemudian saudara di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-6a, dikatakan bahwa kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikutiku seumur hidupku. Apa yang dimaksud dengan kebajikan dan kemurahan? Apa yang dimaksud dengan kebajikan dan kemurahan? Tuhan mengikuti Daud seumur hidup. Dikatakan bahwa sebab segala hukum-hukum dan segala ketetapan-ketetapannya, aku tidak pernah menyimpang. Sebab Daud tetap mengikuti jalan-jalan Tuhan dan tidak menjauh daripada Tuhan. Sehingga Tuhan memperlakukan Daud sesuai dengan kebenarannya dan membalasnya sesuai dengan kesucian tangan. Dan yang terakhir saudara dikatakan bahwa di ayat 6b, di dalam ayat 6b dikatakan bahwa satu kerinduan Daud yaitu, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah Bapak Ibu, orang yang sudah dipulihkan oleh Tuhan, orang yang sudah dilindungi oleh Tuhan, dan orang yang sudah ditolong oleh Tuhan, seharusnya di dalam kehidupannya selalu ada ucapan syukur. Dan selalu ada keinginan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Selalu ingin intim dengan Tuhan. Selalu ingin bergaul karib dengan Tuhan. Inilah satu kerinduan daripada Daud. Dan Daud katakan, satu kerinduannya yaitu diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Karena Daud tahu bahwa Tuhan sanggup menolong dia di dalam segala keadaan, apapun yang dialami. Tuhan sangat memulihkan kehidupan Daud ketika dia jatuh di dalam dosa.
Walaupun dia berada di dalam lembah kekelaman, lembah yang paling gelap, lembah yang paling dalam, Daud punya keyakinan dengan itu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kenapa kita harus takut? Kalau kita punya keyakinan dan kita punya kepercayaan penuh bahwa Tuhan sanggup melakukan itu semuanya di dalam kehidupan kita. Kenapa kita harus takut? Nah, Bapak Ibu, setelah kita mendengar firman Tuhan ini, ada satu pertanyaan buat Bapak Ibu yang hadir lewat Zoom malam hari ini. Sudahkah kita menjadikan Tuhan itu sebagai gembala dalam hidup Bapak Ibu? Yang kedua, yakinkah kita bahwa Tuhan sanggup menolong, menjaga, memelihara kehidupan kita, memenuhi segala kebutuhan Bapak Ibu? Ini pertanyaan yang harus Bapak Ibu jawab dan renung. Bapak Ibu, yakinlah bahwa Dia Tuhan adalah pemelihara kita. Dia adalah gembala yang baik. Dan kita ada sampai pada saat ini adalah karena kemurahan. Kita ada sampai saat ini adalah karena pertolongan Tuhan. Kita ada sampai saat ini adalah karena kasih-Nya dalam kehidupan kita. Dan pertanyaan yang terakhir, apakah kita meragukan kasih daripada Tuhan? Bapak Ibu, di dalam Yohanes 10 tadi ayat yang ke-11 dikatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu dan lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba. Dikatakan, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku. Bapak Ibu, ini adalah pernyataan Tuhan. Bahwa Dia adalah seorang gembala yang baik. Mari Bapak Ibu kita responi. Mari kita responi firman Tuhan ini. Mari kita katakan, Tuhan, Kaulah gembalaku. Kaulah gembala bagi. Dan penuh dengan keyakinan bahwa pertolongan, perlindungan, penghiburan, ketenanganku, keamananku hanya ada di dalam Tuhan. Bapak Ibu, untuk kita lebih bisa memahami tentang perlindungan. Nah, saya mau bacakan firman Tuhan di dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 sebagai ayat yang terakhir. Mazmur 91 ayat yang pertama sampai yang ke-16. Di sini dikatakan, orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam di dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahanan, Allahku yang percayai. Kemudian yang 3, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sambar yang busuk,
dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kemudian ayat 5 kata, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sambar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang lebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kanan, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganku yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kamu jangan teranduk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripada. Inilah ayat yang terakhir, dan saya rindu untuk Bapak Ibu dapat memahami bagaimana perlindungan Tuhan terhadap orang-orang yang dikasihi. Mungkin sampai di sini Pak Hen sharing firman Tuhan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih, Steve.